Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan tentang pengembangan peserta didik pada masa remaja, dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Selamat menonton. Yang pertama ada masa remaja. Kata remaja itu berasal dari kata Latin yaitu adolescens yang berarti to grow atau to grow maturity. Banyak tokoh yang memberikan definisi tentang remaja seperti De Bruin contohnya dalam Rice tahun 1990 mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Berikut adalah perubahan selama masa remaja. Yang pertama yaitu ada perubahan fisik. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan fisik yang cepat dan proses kematangan seksual. Beberapa kelenjar yang mengatur fungsi seksualitas pada masa ini mulai matang dan berfungsi. Di samping itu, tanda-tanda seksualitas sekunder juga mulai nampak pada diri remaja. Lalu yang kedua ada perubahan intelek. Menurut perkembangan kognitif yang dibuat oleh Jane Piaget, seorang remaja telah beralih dari masa konkret operasional ke masa formal operasional. Pada masa konkret operasional, seseorang mampu berpikir sistematis terhadap hal-hal atau objek-objek yang bersifat konkret. Sedangkan pada masa formal operasional, ia sudah mampu berpikir secara sistematis terhadap hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Pada masa remaja, seseorang juga sudah dapat berpikir secara kritis. Lalu yang ketiga ada perubahan emosi. Pada umumnya remaja bersifat emosional, emosinya berubah menjadi stabil. Menurut aliran tradisional yang dipelopori oleh G. Stanley Hall, perubahan ini terutama disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada kelenjar-kelenjar hormonal. Namun penelitian ilmiah selanjutnya menolak pendapat ini. Sebagian contoh adalah Elizabeth B. Harlock menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sosial terhadap perubahan emosi pada masa remaja lebih besar, artinya bila dibandingkan dengan pengaruh hormonal. Lalu selanjutnya ada perubahan sosial di mana pada masa remaja itu sudah mulai mengenal luas sosial yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada perubahan moral di mana remaja sudah bisa mempertimbangkan hal yang baik dan benar dan bisa bersikap kepada setiap manusia pada setiap levelnya. Lalu selanjutnya ada perubahan kepribadian masa remaja. Pada perubahan kepribadian ini di mana masa remaja mulai menemukan jati dirinya. Minat remaja. Yang pertama, minat rekreasi, permainan, dan olahraga. Yang kedua, minat sosial, percakapan, menolong orang lain, peristiwa dunia dan kritik dan pembaruan. Yang ketiga, minat pribadi. Yang pertama ada minat pada penampilan diri. Yang kedua, minat pada pakaian. Yang ketiga, minat pada prestasi. Bahaya-bahaya yang umum pada masa remaja. Tidak bertanggung jawab dalam menyepelekan tugas-tugas sekolah dengan lebih memilih bersenang-senang dan mendapat dukungan sosial. Yang kedua, sikap yang terlalu pede dan agresif. Yang selanjutnya ada perasaan tidak aman sehingga remaja cenderung patuh terhadap kelompoknya. Lalu yang keempat ada merasa ingin pulang jika berada pada lingkungan yang tidak dikenalnya. Lalu yang kelima ada perasaan mudah menyerah. Lalu yang keenam ada terlalu banyak berhayal pada masa muda. Lalu yang ketujuh mundur ke tingkatan perilaku sebelumnya untuk menarik perhatian. Lalu yang terakhir ada menggunakan ego defense atau rasionalisasi, proyeksi, berkhayal, dan memindahkannya. Lalu selanjutnya ada materi tentang masa dewasa awal. Pengertiannya yaitu dewasa awal merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk masa transisi dari remaja menuju dewasa. Rentang usia pada masa dewasa awal dimulai sekitar umur 18 sampai 40 tahun. Di masa inilah seseorang memulai perubahan dalam kehidupan mereka yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri. Di saat dewasa tidak seperti itu lagi. Pada saat memasuki masa dewasa awal, seseorang mulai menyesuaikan diri dengan tugas-tugas barunya dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, pola makan dan berat tubuh. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Yang keempat, seksualitas. Yang kelima, orientasi dan perilaku seksual. Selanjutnya, perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Menurut Piaget, kognitif seseorang yang berusia di atas 11 tahun berada pada tahap operasional formal, di mana seseorang sudah bisa berpikir abstrak,
dapat membuat hipotesis mengenai masalah yang dihadapi. Piaget juga berpendapat bahwa penambahan pengetahuan pada orang dewasa secara khusus terjadi dalam bidang-bidang tertentu. Selanjutnya ada masa dewasa madya atau bisa disebut the period of middle adulthood. Pengertiannya, pada umumnya masa dewasa madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 tahun sampai 60 tahun. Usia dewasa madya dibagi menjadi dua, yakni usia madya dini yang dari usia 40 sampai 50 tahun dan usia madya lanjut dari usia 50 sampai 60 tahun. Masa ini ditandai oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental serta masuk masa untuk pensiun. Selanjutnya ada karakteristik masa dewasa madya. Yang pertama, usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Yang kedua, usia madya merupakan masa transisi. Yang ketiga, usia madya adalah masa stres. Masa dewasa akhir. Pengertian. Pada umumnya, masa dewasa akhir terjadi pada usia dimulai di atas 60 tahun hingga meninggal dunia. Pada masa ini, umumnya manusia sudah mulai sadar serta banyak menaruh perhatian pada kehidupan religiusnya, karena mereka akan semakin sadar bahwa usia mereka sudah semakin senja dan kesempatan hidup mereka semakin sedikit, sehingga mereka cenderung lebih banyak melakukan aktivitas beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Pada fase ini, umumnya perkembangan fisik, otak, dan sistem saraf seseorang akan mengalami penurunan, sehingga akan mengakibatkan penurunan fungsi organ-organ di dalam tubuh. Perubahan fisik yang dialami pada masa dewasa akhir meliputi penuaan primer adalah proses kemunduran tubuh gradual tak terhindarkan yang dimulai pada masa awal kehidupan dan terus berlangsung. Penuaan sekunder adalah merupakan hasil penyakit, pola hidup yang tidak sehat, penyalahgunaan obat-obatan, dan faktor-faktor lainnya yang sebenarnya dapat dihindari dengan pola hidup yang sehat dan menjaga kebugaran tubuh. Perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir. Orang yang berada pada masa dewasa akhir pastinya akan mengalami penurunan pada kemampuan daya ingatnya. Orang-orang seperti ini umumnya mudah sekali lupa, seperti lupa meletakkan barang yang baru saja dipegangnya. Selain itu, biasanya mereka juga lupa dengan nama-nama orang di sekitarnya, seperti lupa dengan nama cucunya atau lupa dengan nama lengkap anaknya. Perkembangan emosi sosial pada masa dewasa akhir. Pada fase ini, biasanya orang-orang cenderung akan melakukan flashback terhadap kejadian-kejadian masa lalunya. Apakah mereka sudah berhasil sebagai individu atau belum? Apabila mereka merasa bahwa mereka telah berhasil, berarti mereka dapat mencapai integritas dirinya. Rasa integritas ini dimulai kira-kira usia sekitar 65 tahun, di mana orang-orang yang tengah berada pada uji itu sering disebut sebagai usia tua atau orang usia lanjut. Terdapat beberapa tekanan yang membuat orang usia tua ini menarik diri dari keterlibatan sosial. Pertama,
Ketika masa pensiun tiba dan lingkungan berubah, orang mungkin lepas dari peran dan aktivitas selama ini. Kedua, penyakit dan menurunnya kemampuan fisik dan mental membuat ia terlalu memikirkan diri sendiri secara berlebihan. Ketiga, orang-orang yang lebih muda di sekitarnya cenderung menjauh darinya. Keempat, pada saat kematian semakin dekat, orang seperti ingin membuang semua hal yang bagi dirinya tidak bermanfaat lagi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Komen apabila Anda ingin menambahkan pendapat Anda, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.